Seolah-olah beliau justru menggalakkan diskusi ini kepada mereka. Bahkan beliau turut memperkaya bahan kajiannya agar mereka semakin bertambah semangat melakukan diskusi. Diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, saat itu kami sedang duduk-duduk bersama Umar. Maka berkatalah Umar, siapakah di antara kalian yang tahu betul terhadap sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan fitnah? Maka aku pun menjawab, akulah orangnya. Maka Umar berkata, sungguh, engkau terhadap masalah ini termasuk orang yang berani. Maka aku pun langsung mengatakan permasalahan itu di hadapannya. Ketahuilah, fitnah yang menimpa seorang laki-laki terkait keluarga, harta, anak, atau tetangganya dapat dilebur dengan sholat, puasa, sedekah, dan melakukan amar makruf dan nahi munkar. Umar berkata, bukan itu yang aku maksudkan, tetapi fitnah yang menerpa umat Islam laksana gelombang samudra. Maka Hudzaifah berkata, tenang saja, engkau tidak akan mengalami pedihnya fitnah itu, wahai Amirul Mukminin, karena antara fitnah itu dan diri Anda terdapat pintu yang tertutup yang menghalanginya. Umar balik bertanya, apakah pintu tersebut akan terbuka atau didobrak? Hudzaifah menjawab, pintu tersebut akan didobrak secara paksa. Kami perawi pun berkata, apakah Umar juga mengetahui pintu itu? Hudzaifah menjawab, dia pun juga mengetahuinya seperti siang yang akan mendahului malam. Ketahuilah, tidak menceritakan hal ini dengan mengada-ada, biarkan aku pergi untuk bertanya langsung kepada Hudzaifah. Maka kami pun menyuruh Masruk untuk menanyakannya. Maka Hudzaifah pun menjawab, pintu itu adalah Umar. Penjelasan hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa para sahabat adalah orang-orang yang menduduki tingkatan tertinggi dalam hal agama. Mereka sangat menaruh kepedulian terhadap hadits-hadits yang menjabarkan tentang fitnah, bahkan mereka meminta keterangan tentang masalah ini dengan sejelas-jelasnya. Hal ini terbukti dengan pertanyaan Amirul Mukminin Umar terkait fitnah yang diumpamakan seperti gelombang samudra. Hadits di atas juga menunjukkan bahwa para sahabat mendalami kajian ini hingga mendetail. Hadits tersebut dibuka dengan penjelasan Hudzaifah tentang fitnah yang menimpa seseorang akibat keluarganya. Kemudian hal ini disusul oleh Umar yang menanyakan kepadanya tentang fitnah-fitnah yang lain. Dan secara tegas mencari tahu apakah sesungguhnya fitnah yang dimaksudkannya itu. Diriwayatkan dari Abu Idris Al-Hawlani, bahwasanya dia mendengar Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal-hal yang baik. Sedangkan aku menanyakan kepada beliau hal-hal yang buruk, karena aku khawatir jika keburukan tersebut akan menimpa diriku. Maka aku pun bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, dulu sewaktu kami di masa jahiliyah kami dalam kondisi yang amat buruk, kemudian datanglah kebaikan Islam ini kepada kami. Lantas, apakah setelah datangnya kebaikan ini, akan datang keburukan lagi? Beliau menjawab, benar. Kemudian aku bertanya, apakah setelah keburukan itu, akan datang kebaikan kembali? Beliau menjawab, benar, di dalamnya ada kabut yang gelap. Apakah itu, ya Rasulullah? Tanyaku. Beliau menjawab, satu kaum yang menyeru, bukan dengan petunjukku dan engkau akan mengetahuinya, tetapi engkau juga yang mengingkarinya. Aku bertanya lagi, setelah kebaikan tadi, akan datang keburukan? Beliau menjawab, benar, yaitu para penyeru yang memanggil di depan pintu neraka jahanam. Barang siapa yang memenuhi ajakannya, niscaya dia akan terjerumus ke dalamnya. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku ciri-ciri mereka itu. Aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, berikanlah kepadaku ciri-ciri mereka itu. Beliau menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai warna kulit seperti kita dan berbicara dengan bahasa kita. Aku bertanya lagi, apa yang Anda perintahkan jika hal itu terjadi kepada kami? Beliau menjawab, tetaplah engkau bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Aku bertanya lagi, bagaimana jika aku tidak menemukan masyarakat muslim bersama imamnya? Beliau menjawab, asingkanlah dirimu dan tinggalkan semua kelompok itu. Meskipun engkau harus bergelayut di batang pohon hingga ajal menemuimu dengan kondisimu itu. Penjelasan hadits di atas secara jelas menunjukkan bahwa betapa para sahabat menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah fitnah, pergolakan, dan tanda-tanda hari kiamat. Bisa jadi Hudzaifah adalah orang yang paling unggul dalam masalah ini,
Dia banyak menerima rahasia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukannya kepada Rasulullah secara detail hingga kepada masalah yang paling pelik sekalipun. Di samping itu, hadits di atas menunjukkan sikap sabar dan kasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat beliau. Di samping beliau sendiri sangat antusias untuk mengobati rasa penasaran sahabatnya itu, menjabarkan detail-detailnya, dan memberikan resep penawar mujarab terhadap setiap penyakit yang menimpanya. Diriwayatkan dari Yakub bin Asim bin Murwah bin Mas'ud Ats-Sakafi, bahwasanya dia berkata, "Aku mendengar seseorang datang menemui Abdullah bin Amr seraya berkata, 'Apa yang sedang engkau bicarakan itu? Bukankah engkau yang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi jika ada ini dan itu?' Maka Abdullah bin Amr menjawab, 'Subhanallah,' atau 'La ilaha illallah,' atau kalimat yang semisal. Aku telah bertekad untuk tidak membicarakan masalah ini kepada orang lain selamanya, dan aku hanya berkata bahwa sebentar lagi kalian akan melihat peristiwa yang amat dahsyat. Baitullah akan terbakar dan terjadilah apa yang terjadi." Penjelasan dari redaksi hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma adalah salah seorang sahabat yang paling banyak membicarakan masalah masa depan yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan para sahabat yang lain salah paham dan memutarbalikkan makna sehingga Abdullah bin Amr sempat berkeinginan untuk tidak menceritakan lagi hadits-hadits tersebut kepada siapapun. Di samping itu hadits di atas juga menunjukkan perhatian Abdullah bin Amr yang sangat besar terhadap hadits yang menyinggung tentang tanda-tanda hari kiamat. Bahkan dia melakukan interpretasi terhadap tanda-tanda tersebut untuk disesuaikan dengan realita pada masanya. Diriwayatkan dari Yusair bin Jabir, dua berkata, "Bertiuplah angin merah dari arah negeri Kufar. Maka datanglah seorang laki-laki yang tidak berteriak, tetapi hanya bersuara keras, seraya berkata, 'Wahai Ibnu Mas'ud, hari kiamat telah datang.'" Perawi hadits berkata, kemudian Ibnu Mas'ud duduk tegar, padahal semula dia bersandar. Serta orang-orang tidak merasa senang dengan harta bagian rampasannya. Kemudian, dia menunjukkan tangannya seperti ini ke arah Syam. Penjelasan, kutipan hadits di kedua, pentingnya mengetahui potongan dari hadits. Dan akan kami ulas atas merupakan yang panjang seutuhnya dalam pembahasan tentang Imam Mahdi dalam topik peperangan akhir zaman. Adapun bukti yang terdapat dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang paham betul akan perjalanan yang akan dilalui oleh umat Islam. Maka dari itu, dia sama sekali tidak terpengaruh dengan kabar yang diberitahukan oleh orang tersebut tentang peristiwa yang terjadi di sana-sini. Dari atsar tersebut, terlihat jelas diketahui bahwa orang tersebut datang dengan membawa kabar bahwa angin merah yang menjadi tanda terjadinya hari kiamat telah bertiup dari arah kota Kufah. Namun Ibnu Mas'ud hanya berubah posisi dengan perasaan yang tenang dan menyatakan bahwa hari kiamat tidak akan terjadi, kecuali setelah terjadi berbagai peristiwa yang menjadi tanda kedatangannya. Mungkin hal yang paling penting untuk disimpulkan dari kandungan atsar ini adalah dua hal berikut ini. Pertama, perhatian sahabat yang begitu besar terhadap tanda-tanda hari kiamat, serta kemampuan mereka mendeskripsikan tahapan-tahapan yang akan dilalui hingga hari kiamat benar-benar terjadi. Kedua, pentingnya mengetahui tanda-tanda hari kiamat hingga berbagai pemahaman tidak berceceran atau menginterpretasikan suatu peristiwa dengan yang tidak semestinya, atau bahkan menggugurkan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, "Aku menyimpan dari apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku dalam dua wadah. Satu di antaranya aku kabarkan kepada semua orang, sedangkan yang satunya lagi, andai aku menyebarkannya kepada orang lain, niscaya urat leher ini akan putus." Sisi argumentatif sudah masyhur apabila Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang paling banyak hafal hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat ini, dia menceritakan bahwa dirinya menampung apa yang diterimanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua wadah, yang menyinggung tentang fitnah, pergolakan, dan tanda-tanda kedatangan hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa dia adalah sahabat yang menaruh perhatian sangat besar terhadap masalah fitnah, dan yang lainnya, sehingga dia menjadikan hafalannya dalam dua kelompok yang disendirikan.
Demikianlah beberapa contoh riwayat yang dapat kami sampaikan yang secara garis besar menunjukkan perhatian sahabat terhadap tanda-tanda hari kiamat. Akan dijumpai lebih banyak lagi contoh-contoh lain dalam buku ini. Kesimpulan, jika para sahabat yang notabene sempat hidup pada masa kenabian saja sangat menaruh perhatian terhadap perkata tanda-tanda tibanya hari kiamat, maka untuk kita yang hidup di masa sekarang ini, tentunya harus menaruh perhatian yang lebih besar lagi, dan mengetahui hingga sedetail-detailnya atas berbagai periode zaman yang kita lalui, lebih-lebih jarak kita dengan masa kenabian sudah sangat begitu jauh. Di urgensi studi tanda-tanda hari kiamat. Hal ini tampak jelas urgensinya dalam poin-poin berikut ini. 1. Pertolongan wahyu samawi yang diberikan pada setiap masa. Sebagaimana yang diyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir, demikian juga umatnya adalah umat akhir zaman. Nah, di antara yang dipersiapkan bagi takdir umat manusia adalah apabila manusia sudah mengalami periode waktu yang jauh dari sumber kenabian, maka tentunya sudah banyak nilai asli yang telah bercampur dengan berbagai hal baru yang ditemui manusia. Dengan demikian menuntut adanya ketersambungan umat manusia dengan wahyu terkait hal-hal baru yang mereka temui, khususnya menyangkut perkara yang amat besar dan penting. Dari sinilah tanda-tanda hari kiamat yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW khususnya terkait berbagai fitnah yang melanda umat manusia, solusi dan cara berinteraksi dengan hal-hal baru tersebut, dan lebih khusus lagi sebab-sebabnya merupakan pertolongan wahyu yang diberikan pada setiap masa untuk menunjukkan jalan keselamatan bagi umat manusia. 2. Mengetahui tanda-tanda hari kiamat akan memperkuat sendi-sendi keimanan terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Umat Islam telah mengalami berbagai peristiwa besar dalam berbagai sisi kehidupannya. Adapun perkara yang amat diragukan, maka sudah barang tentu memerlukan pengetahuan yang meyakinkan yang bersumber dari wahyu atau kabar berita yang dibawa oleh seorang nabi, agar jalan yang mereka tempuh menjadi terang, yang benar dapat dipisahkan dengan yang batil, serta menghilangkan berbagai keraguan. Hal ini setidaknya tercermin misalnya dalam perseteruan antara Ali dengan Muawiyah radhiyallahu anhum, serta penyerbuan yang dilancarkan Ali radhiyallahu anhu terhadap kaum Hawarin ataupun berbagai pergolakan lainnya. Dengan demikian apa yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW terkait tanda-tanda hari kiamat merupakan bentuk menemui kebenarannya pada zamannya masing-masing. Tentunya hal ini setelah melakukan berbagai pengamatan serius dan mencocokkannya dengan kriteria detail yang diberikan oleh Nabi SAW. 3. Mengetahui tanda-tanda hari kiamat merupakan bentuk peringatan dan solusi bagi umat Islam atas setiap musibah dan kejatuhan yang mereka alami. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan bentuk fitnah apa saja yang akan melanda umatnya, beliau tidak hanya sekedar memberikan ciri atau kriteria tentang masalah itu. Lebih jauh lagi beliau juga menjelaskan kepada umatnya solusi cerdas bagi mereka untuk dapat keluar dari kondisi tersebut. Di samping itu beliau juga memberikan rancangan cara atau metode yang komprehensif dan solutif tentang bagaimana berinteraksi dengan situasi yang seperti ini atau siapa saja yang tertimpa oleh fitnah tersebut. Jika ditilik lebih jauh akan diketemukan dengan pasti bahwa hadits-hadits yang menyinggung tentang fitnah dan pergolakan terkandung di dalamnya ciri-ciri spesifik serta metode yang paten sebagai solusi untuk keselamatan manusia. Badanya setiap muslim akan berinteraksi dengan resep yang diberikan itu sesuai dengan fitnah yang terjadi di sekitarnya dan pada zamannya. Ini sangatlah sesuai dengan universalitas risalah Islam yang akan terus sesuai dengan setiap situasi dan kondisi yang manapun. Dari sini tampak jelas bahwa studi terhadap tanda-tanda hari kiamat menemukan puncak urgensinya, karena di dalamnya mengandung peringatan dan petunjuk terhadap tempat dan waktu terjadinya bencana serta dapat melakukan analisa penyakit, dan sekaligus memberikan obat atau terapi yang ampuh hingga hari kiamat benar-benar terjadi. Ini terbukti secara jelas dalam banyak hadits yang menyinggung soal tanda-tanda hari kiamat. Ketika Rasulullah SAW mengabarkan penyakit wabah yang akan menjangkiti umat Islam akhir zaman, misalnya, beliau juga menjelaskan sebab-sebab tersebarnya wabah ini kepada umatnya, yaitu cinta dunia dan takut mati. Contoh lain, ketika Rasulullah SAW mengabarkan kegoncangan iman yang melanda umat Islam bersamaan dengan berbagai fitnah
yang muncul laksana mayam yang amat gelap. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan resep penawarnya dengan sabdanya, hendaklah kalian bersegera melakukan amal salih ketika terjadi fitnah-fitnah tersebut.